karena kitab Al-Quran adalah sebagai musaddiq, ya, mubayyin, pembenar dan penjelas kitab-kitab yang terdahulu. Hudan lil muttaqin itu sebagai hidayah kepada orang takwa. Nah, Imam Ibnu Arabi di sini membagi golongan manusia itu ada 7 golongan. Ya. Golongan manusia itu ada 7 golongan. Tulis Bu, yang masih bisa nulis. Kan ngaji ini mah. Nah, ditulis di rumah kan dibaca. Wah. Ya. Kan lagi Jumat duluan dibilangin al-ilmu sayyidun. Ya. Ilmu itu seperti hewan buruan. Ya. Wal kitabu qayyidun katanya. Kitabnya ini sebagai jaringnya, sebagai pengikatnya. Jadi harus ada kitabnya, ditulis. Ya. Kitab itu ya tulisan, bacaan itu kitab. Jadi ketangkep ilmunya, ini mah dibiarin aja, ilmu kabur. Ngakunya mah ngaji baik tapi nggak tahu baik. Iya, ngakunya mah ngaji mulu mah, tapi nggak tahu apa-apa. Ada 7 golongan ya, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Arabi. Beliau membagi dari pembagian ijmal, global, kemudian ditafsir. 7 ini digolong, kalau dikategorikan, digolongin ada 2 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang suada. Suada itu orang yang berbahagia, orang yang sa'id. Yang kedua adalah ashqiya, orang yang menderita. Ya. Itu pembagian besarnya itu. Karena Allah pernah berfirman, yauma ya'ti la takallama nafsun katanya illa biiznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ya. Di hari kiamat nanti orang sudah dibagi 2, ada orang sa'id bahagia, ada orang yang syaqi. Jadi istilah pembagian suada, sa'id, ashqiya, syaqi ini Tuhan yang membagi dalam Al-Quran. Nah, sebelum dijelaskan siapa yang mendapat hidayah dan masuk ke dalam kategori takwa, sebelum itu dijelaskan dulu. Karena ada orang yang tidak dapat hidayah, ada orang yang dapat. Nah, maka pertama sa'id, orang yang bahagia. Kedua orang yang ashqiya, syaqi, orang yang menderita. Nah, orang yang ashqiya disebutnya ashabus shimal. Itu di surat Al-Waqiah yang kita baca juga ada, Allah menyebut golongan ashabu ashimal, golongan kiri. Artinya golongan orang yang buruk. Al-Quran pun demikian mengatakannya. Yang kedua ashabul yamin. Nah, yang kedua ini suada nih, kan ini apa? Dibagi 2, orang yang bahagia, orang yang menderita. Orang yang menderita yaitu disebutnya ashabus shimal, golongan kiri. Orang yang bahagia ada 2. Ada ashabul yamin, ada as-sabiqunal muqarrabun. Ada 2. Nah, ashabus shimal ini tadi, golongan kiri, ada 2. Ya.
Jangan bingung, Bu. Udah bingung baik. Ya. Orang otaknya jarang dipakai ya. Iya, makanya ada cerita begini. Ya, ada jual otak di pasar. Ya, dipajang dalam kaca gitu banyak. Jadi ada orang datang mau beli otak. Ini berapa Pak otak ini? Wah, ini mah otak cuman 200 juta katanya gitu. Lah murah emen. Ya. Ini otak Jepang. Udah second, udah banyak dipakai, sering dipakai. Yang ini. Ini 400 juta katanya. Mahalan dikit gitu. Lah emang kenapa? Lah ini mah kurang dipakainya, banyak juga sih dipakai. Ini otak Amerika. Waduh, ini nih cakep banget, ini otak berapa? Ini mah 5 miliar. Mahal banget. Kenapa ini otak? Ini belum pernah dipakai ini otak. Otak mana ini? Otak Indonesia. Ya, mahal lah otak. Makanya ini mahal semua otak ini. Ya, kan ngehinanya halus ya. Ini otak semua mahal semua harganya, nggak pernah dipakai. Ya. Orang ngaji itu jangan bingung ngadepin perbedaan pendapat, ikhtilaf. Jadi ini tuh kekayaan. Ya. Jadi jangan, oh ini kenapa begini? Nah itu repot udah kalau begitu. Ya. Baik. Orang yang sa'id bahagia, orang yang asqiya menderita. Orang yang asqiya disebut ashabus shimal, golongan kiri. Orang yang ashabul yamin ada dua, orang yang bahagia ada dua, ada ashabul yamin, ada al-muqarrabun, as-sabiqun al-muqarrabun. Karim. Gudang. Yang bahagia ini ada dua, ada ashabul yamin, golongan kanan, ada orang as-sabiqun al-muqarrabun. Udah ya? Nah, ini belum 7 nih dibagi belum nih, ini baru digolong-golongin dulu. Yang ashabus shimal, golongan kiri ada dua. Orang yang matrudun, ditolak oleh Allah, dan orang munafik. Matrudun ini orang yang disebut orang yang zalim ya. Orang yang zalim. Ini ditolak. Yang kedua orang munafik. Nah, baru dihitung nih 7 nih dari sini nih. 1 munafik, 2 matrudun. Dia golongan ashabus shimal dan orang menderita. Ini ngitung 7-nya ini mulai dari cabang yang bawah. Cabang orang yang menderita yang disebut ashabus shimal, golongan kiri ada 2, ada munafik, ada orang yang matrud. Matrud ini orang kafir. Orang kafir. Dah. 1 2. Kan 7 ya? Berapa lagi, Bu? 7 diambil 2 berapa, Bu? 4. Ya Allah. 5. Nah, 5 ini bagaimana ngitungnya? Nah, tinggal yang orang bahagia. Orang yang bahagia ini ada 2 golongan. Ya. Yang golongan 5 ini, golongan bahagia ini ada 2 golongan. Golongan yang pertama ashabus shimal. Golongan kanan, yang kedua golongan as-sabiqunal muqarrabun. Astagfirullahaladzim. Ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan yang satunya adalah as-sabiquna al-muqarrabun. Nah, golongan kanan ada 3. Nah, baru nih ngitung 7 nih dari yang 3 ini. Dari golongan kanan ada 3. Siapa? Yang pertama ahlul fadli was thawab. Orang yang ibadahnya nyari pahala. Yang kedua ahlur rahmah.
orang yang mendapatkan rahmat. Dan yang ketiga, ahlul afau. Orang muslim, orang beriman, orang yang taat, banyak dosa diampunkan oleh Allah dosanya. Itu termasuk ya, golongan kanan, ashabul yamin, ahlul fadl was thawab, ahlul rahmah, dan ahlul afau, orang yang diampunkan. 3 tuh. Tadi 2 udah, sama 3 berapa jadi? Kurang. Yang 2 ada di as-sabiqun. As-sabiqun ini 2. Pertama golongannya, yang pertama disebut al-muhibbun, yang kedua al-mahbubun. Orang yang mencintai Allah dan yang dicintai Allah. Ya. Jadi begini, suada dan asqiya istilah Al-Quran. Ashabus shimal, as-sabiqun al-muqarrabun, dan ashabul yamin istilah Al-Quran. Nah, Imam Ibnu Arabi menjelaskan secara konkretnya, secara praktisnya, ya, ternyata orang 2 ini bukan 2 aja, ada kelas-kelasnya juga. Ya. Suada ini ada kelasnya, 2 golongan. Yang golongan pertama juga ada kelas-kelasnya. Gitu. Ini juga pembagian itu pembagian secara umum sebetulnya untuk dipahami oleh ilmu, oleh akal. Adapun yang perlu dipahami lagi secara luas, ya, bahwasanya setiap orang kedudukannya, derajatnya, pangkatnya di sisi Allah itu akan berbeda dengan orang yang lain. Jadi kalau dihitung secara umum, secara perinci, maka pembagian derajat, tingkat, kedudukan orang di sisi Allah sejumlah banyaknya orang itu. Sebenarnya begitu. Cuman Al-Quran menyebut ini orang mukmin, enggak satu. Ya kalau orang mukmin ini ada 2 miliar, ya pembagiannya 2 miliar. Menurut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, terutama orang-orang sufi yang bicara tentang ini dengan fasih, mereka mengatakan jalan menuju Allah sejumlah orang yang menempuhnya. Pernyataan ini ada konsekuensinya kepada tauhid. Karena Allah itu tidak boleh sama bikin orang itu. Ini menurut satu pemahaman yang perlu diyakini. Kita ini nggak sama. Setiap orang itu nggak sama. Karena kalau sama saja, ini bisa dijadikan antitesis, bisa dijadikan sebuah contoh untuk menilai tentang Allah, gitu, untuk dijadikan tesis. Maksudnya Bu, nanti dijadiin tesi, kalau tesi apa tesi ya? Artinya dijadiin acuan untuk menilai. Kan kita kalau mau meneliti sesuatu, mencari sifat yang sama. Kalau ada sifat yang sama, maka diberi kesimpulan bahwa ini adalah begini. Allah itu tidak bisa disimpulkan seperti apa. Sebenarnya hatta ulama sufi membagi tingkat kerohanian orang ada 3, awam, khas, khawasul khas. Ini bukan berarti 3 golongan, bukan. Yang masuk ke dalam awam juga beda-beda tingkatannya, sebanyak orangnya. Begitu juga orang khusus, berbeda-beda tingkatannya, sebanyak orangnya. Begitu juga orang khawasul khawas, berbeda-beda tingkatannya. Kita mendapat madad, mendapat anugerah dari Allah, dari para aulia,
kita tidak akan sama dengan para wali. Udah mudahnya begini. Umpama bolham itu meskipun itu ada di sini semua banyak, tetapi masing-masing bolham beda wattnya. Ya. Nah, kalau beda wattnya, listrik yang masuk ke dalam bolham ya mengikuti besarnya watt. Kalau itu apa itu namanya? Bolham itu wattnya 20, ilok masuknya 200. Lah pecah beren. Kalau 200 ya 200. Gitu. Nah, begitu juga Allah ini ya mentakdirkan kita. Ya, hidup ini kan takdir Allah, suratan Allah. Suratan takdir kita itu beda dengan yang lain. Ya, beda. Kalau sama itu pandangan akal, karena akal nggak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa diobservasi, tidak bisa ya apa kata istilah ilmiahnya kan ya apa namanya, akal itu hanya menghasilkan ilmu secara empiris. Nggak tahu apa itu empiris itu. Ngerti saya ngikut saya mah. Iya, artinya yang bisa diindra gitu, dilihat, dirasa, itu maksudnya. Apa tuh empiris begitu? Apa tahu? Ada baik. Iya, aspirin jangan itu. Artinya akal itu hanya bisa memahami yang kelihatan. Nah, tentang kedudukan orang di sisi Allah kan nggak kelihatan. Tetapi ada yang melihat, itu adalah aulia Allah. Mereka yang mengatakan begitu. Jadi sebetulnya kita itu nggak perlu apa namanya ya, nggak ada jalan sebetulnya untuk dengki, untuk iri, karena kita nggak bakal bisa jadi orang lain. Kita hanya bisa jadi diri kita sendiri. Cuman kalau di bawah diberikan golongannya, ini golongan awam, ini golongan khas, ini golongan khawasul khas. Nah begitu juga nih, secara umum Al-Quran bagi ada yang bahagia, ada yang menderit. Orang yang bahagia ada dua, ada golongan kanan, ada golongan aulia. Nah golongan kanan itu ada 3. Tuh, orang yang ahli pahala, ahli rahmat, orang yang ahli diampunin Allah. 3 tuh. Kemudian orang yang sabiqunal awalun ada 2, pencinta Allah dan yang dicintai Allah. Berapa bu? Bu berapa bu? Ya tahu saya 5. Roman jadi Nah tinggal berapa tadi 7 kalau 5 bu? Yang 2 ini adalah orang yang ditolak, orang kafir, dan yang satunya orang munafik. Munafik ini kafir, bukan munafik muslim. Ini munafik kafir maksudnya. Nah yang tidak mendapat hidayah 2, orang yang kafir dan orang yang munafik. Yang 5 ini dapat hidayah. Dah. Maksudnya yang masuk ke dalam kategori apa kategori ya? Udah kate sama gori lagi. Yang masuk kepada golongan yang di bawah makna muttaqin, yang Allah kasih hidayah ada 5. 5 ini dibagi 2 golongan, yaitu ahli yamin dengan as-sabiqun, para aulia. Dan 2 golongan inilah yang bahagia di akhirat. Udah paham ya? Ya. Di kitab ini ada banyak kesalahan tulis ya. Cara menyusunnya, cara meletakkannya, ada amma dibaca imma dan sebagainya ya. Taib, sekarang kita baca dari as-sabiqun. Kita udah baca yang ahlil fadl dan ahli rahmah, ahlil afau kita sudah baca Senin kapan? Udah lama tuh. Udah lupa kali ngajinya, udah kelamaan. Wa qala radhiyallahu was-sabiquna, dan orang yang as-sabiqun imma muhibbun, pencinta, wa imma mahbubun, dan menjadi kekasih. Ada pencinta, ada kekasih. Jangan ngomong bu.
muhibbun. Para pencinta ini humul ladzina jahadu fillahi haqqa jihadih. Mereka adalah orang-orang yang melawan hawa nafsunya, jihad di dalam jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ya, ini melawan hawa nafsu. Ini muhibbun ini para muridin, para salikina ilallah, para sairina ilallah. Orang yang pengen dekat tapi belum dekat. Ya. Seolah-olah Imam Ibnu Arabi dan orang sufi semua membagi begitu. Orang yang ketika belum masuk ke dalam thariqah sufiyah, dia masuk ke dalam ashabul yamin. Kalau orang apabila sudah masuk kepada thariqah as-sufiyah, ini sudah masuk ke dalam golongan as-sabiquna, kemudian nantinya akan menjadi al-muqarrabun. Nah, wa anabu ilaihi haqqa inabatih, dan orang yang inabah, kembali kepada Allah sebenar-benarnya kembali. Ada perbedaan orang sufi menyebut istilah at-taubah dengan inabah. Kalau at-taubah, ya, itu taubat daripada dosa mukhalafatus syar'iyyah. Orang melanggar syariat lalu bertaubat mengganti. Kalau dia pernah ngerjain maka dia qadha. Kalau dia pernah melakukan pelanggaran maka dia bertaubat. Ini adalah at-taubah minal mukhalafah. Adapun inabah itu minal ghafalat. Orang kalau sholat nggak khusyuk, ngomong tidak jujur, memberi tidak ikhlas, ini perlu taubat. Jadi nggak cukup orang itu berbuat baik, ya, tetap ada pahala, tetapi masih ada dosa, atau katakan tidak tinggi pangkatnya di sisi Allah. Ya. Orang-orang yang inabah ini orang yang tobat daripada ghafalat, daripada kelalaian. Ya. Ada lagi golongan awab. Ini adalah yang tobat dari selain Allah. Artinya dia tidak memandang, kalau dia memandang ada selain Allah dosa. Kita mah nggak dosa pisan itu. Kita mah salat nggak khusyuk juga nggak merasa dosa. Karena tidak punya zauk yang merasakan dosa itu. Zauk kita masih tebel. Ngerasainnya kalau melanggar syariah baru dosa. Itu kadang-kadang gampang istighbar kayak hilang. Itu makin tebel itu hatinya, makin, ya. Nah maka zauk itu saya mengumpamakan seperti detektor yang senantiasa update apa yang dilakukannya. Dia melihat itu dari Allah, dan kalau salah dia merasa salah. Kalau orang gak merasa salah, itu berarti detektornya, hatinya mati. Lah kan kalau detektor ini suhu udara nggak bisa didetek, lah mesinnya kan mesti diketrok-ketrok gitu ya. Ntar goyang kompasnya gitu. Ya, itu detektor. Nah, orang bukan tidak berbuat ketaatan, tetapi rohaniyahnya tidak jalan. Ini perlu inabah, perlu kembali. Makanya kata Allah, wattabi, ya, man anaba ilayya, katanya. Kalau mau ngikutin orang yang kembali kepada aku jiwanya. Paham, Bu? Ini golongan muhibbun. Orang yang terlepas sudah menyadari akan kelalaiannya dari perbuatan taat. Ini ada kisah ya, Bu, ya. Zaman sahabiyah dulu. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat Rasulullah bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Datang melamar seorang gadis. Lah, Rasulullah sendiri yang melamar.
Iya, Rasulullah sendiri yang melamar. Saya melamar anak putri Anda untuk si Fulan. Lalu kata ibunya, ya Rasulullah, saya tanya anaknya dulu. Saya tanya, Neng, ono Rasulullah no, datang ngelamar Neng buat sahabatnya, katanya sahabat Rasulullah. Jadi terus Ma jawab apa? Lah mau nanya Neng dulu. Ya Allah, diminta Rasulullah pakai nanya saya. Udah terima. Nerima ya Rasulullah, ya udah. Urusannya silakan dilanjutkan. Dilanjutin tuh. Nah ditanya tuh si perempuan, Neng, pengen ngeliat nggak? Udah, nggak usah dilihat, udah pilihan Rasulullah mah udah beres. Ya, ceritanya udah lamaran, udah ngasih apa namanya, mahar ya, udah akad nikah, nggak ngeliat akad nikahnya di masjid, perempuannya mah di rumahnya. Nah, dianterin tuh pengantin laki-lakinya ke rumah. Ini perempuan namanya Fatimah, laki-lakinya sahabat Rasulullah bernama Qais. Ya. Dianterin kemana? Ke rumah perempuannya. Pengantinnya lagi dandanin, nungguin. Udah suaminya itu mah bukan calon. Ngintip dia dari jendela. Romannya udah datang di depan palang pintu, udah lagi silat baik. Ya ada palang pintu tetap, tapi bukan palang pintu Betawi, bukan. Begitu diintip, kaget itu perempuannya, Bu. Kenapa itu laki-laki, maaf, pendek, hitam, jelek lagi. Dia nangis, ya Allah, kenapa begini ya? Lari dia kemana? Ke Rasulullah. Ampun ya Rasulullah, saya salah nggak ngelihat. Jadi ternyata jadi saya gimana? Saya cuman takut nih. Apa namanya? Maksiat dalam taat. Ini perkataan sahabiahnya. Saya bisa aja terima, cuman saya takut maksiat dalam taat. Ini laki bini ngelainin laki. Ngelaininnya mau ngasih minum bang. Lah ini kan maksiat dalam enak ya bang, minum kagak nyari duit, kagak apa, saya yang nyari duit. Coba itu badog tuh bang, emang enak banget, emang John be dilayanin, tapinya ayu be ditusukin. Atau artinya dia kagak demen, dia terpaksa. Nggak boleh ibadah itu terpaksa, kudu ikhlas. Nah ini orang-orang yang sudah diterima oleh Allah, nggak mau itu melakukan sesuatu itu nggak bareng sama rohaninya. Para sahabat jujur begitu, nggak mau. Makanya Nabi bilang, jika ada orang pengen ngelamar, lihat dulu supaya dapat kecocokan, kata Nabi. Boleh ngelihat. Tapi saya waktu ngelamar istri saya nggak ngelihat lagi, Bu. Ya fotonya ngelihat, orang yang ngelihat ya. Videonya ngelihat. Tapi kan pakai cadar, nggak kelihatan sebenarnya mah. Ya saya nanya sama temennya, cakep nggak? Cakep, ya udah dah. Cuman kagak ngelihat gitu. Satu kategori tidak melihat gitu, tapi nanya. Masuk ke dalam hadis fal yang zur ilaiha itu masuk. Gitu. Begitu saya telepon, yang belum ngeliat justru bini saya. Saya mau udah, meskipun lewat video Iya, saya telepon, ngelamarnya dari Mesir, dianya di Mekah. Kira-kira mau nggak menerima saya? Katanya ada dua. Jawabannya apa? Waduh, apa nih? Ada dua nih. Saya emang janji kalau ada orang yang datang ke saya langsung lamar saya terima. Kalau pacaran nggak mau. Waduh, diterima berarti saya mah langsung ngajakin kawin. Katanya saya udah janji dari muda kalau ada yang datang langsung ngajakin kawin itu yang saya terima.
Berarti selap itu belum ada dia. Baru saya doang. Yang kedua, udah dapat 50%, 50% lagi minta di orang tua. Lah umroh saya jadinya gara-gara itu. Ya, gara-gara 50% umroh. Tapi kudu ngeliat, Bu. Kudu ngeliat, jangan nggak ngeliat. Bu, Pak, ya, sama ibu bapak juga kudu ngeliat. Begini. Jadi tidak boleh kita melakukan ketaatan tidak disertai kerohani. Ya. Kalau ngasih kudu ikhlas. Ya. Ini mengasih haul karena dia diomelin doang tadi kali. Ya. Orang-orang yang muhibbun minas sabiqin ini, kalau dia melakukan sesuatu nggak ikhlas nggak jadi. Mending nggak ngasih. Tapi ini mah kelas dia, kelas kita mah kudu ngasih biar nggak ikhlas, ge. Karena kita mah ngumpulin poin pahal, detektornya mati. Kita mau udah emang belum punya, belum dikasih detektor. Kudu banyak pahala. Seperti yang saya terangkan sebelum ini. Jangan ngikutin wali, wah iya. Ya. Kalau wali mah kalau melakukan sesuatu tiba-tiba hatinya ragu aja nggak jadi. Karena dia nggak mau melakukan itu, badannya doang, ruhnya nggak mau, itu sama dengan qillatul adab kepada Allah. Itu mah rasa yang dia punya, kita mau kagak punya rasa itu. Coba wali nih, Bu ya, wali nih, siangnya maksiat, siangnya nggak tahu ceritanya apa dosanya, cuman begitulah cerita maksiat. Kalau udah maksiat ini mukhalafatus syariah berarti. Dia kalau malam kan bangun sholat. Ya, jam 3 itu bangun sholat. Begitu dia bangun, seperti biasa dia bangun. Wudu mau sholat, ingat dosa waktu siang hari. Nggak jadi, Bu. Qiyamul lailnya, angguran nangis, nggak gerung-gerung. Tetangganya nggak denger. Ada apa? Saya mau sholat seperti biasanya, tetapi malam ini saya terhalang. Oleh apa? Saya tadi siang maksiat, jadi saya malu untuk sholat. Kalau kata kita malah emang pas. Kalau siangnya maksiatnya, malam taubat. Dia mah bukan begitu kelasnya. Lah kata tetangganya emang kelas, tetangganya memang kelas bawahnya. Lah ini justru bukan. Malam itu milik para kekasihnya yang mereka tidak berdosa secara mukhalafatus syariah. Aku ini masuk takut mengotori waktu itu. Ya Allah, itu pakai detektor mana itu perasaan? Kita mah istighfar gak hilang coba itu. Kan amburadul udah. Kesensitifan jiwa kepada Allah itu tidak ada. Orang takut berdosa itu kepada Allah, bukan kepada orang. Nah ini perbedaan antara sabikun dengan orang-orang ashabul yamin. Ashabul yamin memang mengutin pahala baik. Kalau itu nggak ada lah, nggak punya modal pisan. Ya. Ya kalau kata Kiai Cager dulu, udah emang lu mah itu pahala lu itu, ya. Lah emang kita mah koin pahala yang kita kumpulin kudu banyak. Paham, Bu? Wal muhibbuna, dan yang kedua adalah para kekasih Allah. Hum ahlul inayatil azaliyah. Ini inayah azaliyah, ini istilah dalam tasawuf, adalah orang yang mendapat perlindungan sejak zaman azali. Berupa apa perlindungan ini? Berupa as-syuhud wal ma'rifah. Ya, wal haqiqah Muhammadiyah. Itu inayah. Maka kita minta inayah, minta perlindungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, natlubul inayah. Apa inayah? Kekuatan rohani. Kita memberi ikhlas. Nah, inayahnya itu ikhlas. Perhatikan, Bu. Ya. Kalau nggak ikhlas berarti nggak ada inayah dari Allah. Ada lagi istilahnya izin.
Ada istilahnya. Para aulia kalau nggak ada izin nggak jadi melakukan apapun, nggak ada izin Allah. Arti izin itu inayah. Arti inayah itu adalah sifat mahmudah, akhlakul karimah, hakikatun muhammadiyah, asrarun ilahiyah, ya sifat batin, sifat rohani, yaitu bicara jujur, berbuat ikhlas, berkat menghadapi musibat sabar, ridha, dan seterusnya. Itu ada kesertaan rohani. Itu diizinin namanya oleh Allah. Kalau kita ibadah khusyuk, berarti kita ibadah diizinin oleh Allah. Bagaimana memahaminya itu? Begini. Ibadah itu perintah Allah. Ya, ibadah itu perintah Allah. Ibadahnya siapa yang ngatur? Dan ibadah itu harus dari Allah. Ini iyyaka na'bud. Salat kita nggak boleh ibadah enggak dari Allah, enggak dari syariat. Nah, ini namanya ibadah. Ada inayah apa? Khusyuknya, yakinnya, tawaduknya, ikhlasnya. Ini yang membuat ibadah itu murni karena Allah. Itu ada sifat rohani. Ini namanya inayah. Iyyaka nasta'inu. Enggak cukup ibadah doang, karena iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud doang ini ashabus yamin. Kalau iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, as-sabiqunal muqarrabun. Masuk ke dalam as-sabiqunal muqarrabun, orang yang sedang menuju mendapatkan inayah azaliyah itu. Paham, Bu? Ya, ini bapak-bapaknya nggak ditanya, asal ibunya paham deh, bapak-bapaknya paham. Kenapa? Karena bapak-bapak itu nggak paham gara-gara ibunya nggak paham. Ya, paham, Bu? Coba kalau ibunya paham, bapaknya langsung paham. Bapaknya pengen kawin lagi, kan gak paham kan ibunya. Paham dah, paham langsung. Paham, Bu? Cuman atu yang ngomong paham ya. Nah, wal muhibbuna ini hum ahlul inayatil azaliyah. Kenapa azaliyah? Arabtu rabbi bi rabbi. Orang yang ketika sudah mendapat inayah yang kamilah, ternyata dia baru tahu bukan akhlak doang dari Allah. Ternyata juga dulu lagi mula-mula dia belajar, itu Allah yang ngasih pemeliharaan rahmat, hifaz, riayah. Itu Allah juga. Kalau enggak mah udah berhenti ngaji. Baru berarti sudah dari sononya kita itu, bukan boleh kita. Enggak ada yang boleh kita. Maka orang yang sudah mahbubun ini orang yang enggak punya pengakuan udah. Dia jadi hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah siratal mustaqim namanya. Maka kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minal anbiya was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu. Allazina ijtabahum. Coba. Orang mahbubun ini orang yang ijtabahum. Orang yang dipilih. Orang yang telah dipilih oleh Allah. Orang yang telah ijtabah itu orang yang telah ditanggulangi oleh Allah. Wahadahum ila siratin mustaqim itu. Dan orang yang diberi hidayah untuk siratal dengerin, Bu. Ini memang ilmunya baru semua ini. Baru. Ya. Ya baru ngedenger. Bukan ilmu baru, ini baru ngedenger. Siratal mustaqim ini, perhatikan baik-baik ya, Pak. Menurut konsep orang-orang sufi, para aulia, siratal mustaqim ini jalan yang lurus. Apa yang lurus itu? Jalan yang tidak miring kanan, miring kiri.
jalan yang tunggal, yaitu jalan yang hanya karena zat Allah. Kasih contoh begini, ibu nih kalau demen laki, demennya karena dirinya, itu namanya lurus. Tapi kalau miring karena hartanya, karena pangkatnya, ini namanya jalan yang inhirab, mail. Apa mail itu? Miring. Saya sama abang biar pagi mana baik, saya memang udah demen sama abang, kan lurus tuh. Biar abang mau berbuat apa ge, saya mah tetap sama abang. Ini namanya udah lurus. Biar abang marah kayak sama saya, biar katanya baik ge, nggak apa-apa, udah yang penting ini namanya lurus ke zat. Nah, siratal mustaqim itu jalan yang ke zat Allah. Bukan karena Allah memberi enak dan Allah memberi nggak enak, enak nggak enak. Dari Allah, ini namanya siratal mustaqim. Kita harus menempuh siratal mustaqim. Bagaimana caranya? Ngikutin Nabi. Ngikutin Nabi itu seperti apa? Syariatnya, zahirnya kayak Nabi, hakikatnya, akhlaknya, batinnya kayak Nabi. Kalau sudah dua-duanya kayak Nabi, berarti akan lurus, ya, akan menjadi siratal mustaqim. Itu namanya siratal mustaqim, itu al-ittiba'ul kamil. Kata Imam Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan begini, al-bid'atul kubra, bid'ah yang paling gede, dengerin bu, bid'ah yang paling gede apabila dia melakukan ibadah zahirnya doang, batinnya tidak ada. Orang salat tidak khusyuk, itulah bid'ah yang paling gede, karena Nabi mah khusyuk. Orang jika memberi ikhlas, itulah enggak ikhlas, itu bid'ah yang paling gede, karena Nabi mah ikhlas. Itu sebetulnya yang bid'ah yang sebenarnya. Kan dia itu ngikutin Nabi. Ngikutin Nabi itu harus zahir batinnya. Rukunya mah iya, berdebat pengen kayak Nabi, khususnya tidak, ya. Nah, ini namanya al-ittiba'ul kamil atau siratal mustaqim. Maka orang yang as-sabiqun, orang yang al-ittiba'ul kamil, dan orang yang ada di siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sirat apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, al-inayah al-azaliyah, ya. Minan nabiyyin, pertama nabi, was-siddiqin al-muqarrabin, was-sabiqin. Karena di Al-Quran kata siddiqin, muqarrabun, sabiqun itu satu kelas, ya. Dan di dalam tasawuf ada penjelasan tentang perbedaan istilah, tetapi tetap satu kelas. Nah, berarti mereka adalah orang yang sempurna. Disebutnya al-insanul kamil. Baik. Wasinpani, kedua-duanya baik muhib dan mahbub, huma ahlullah, orang Allah, ya, orang yang disayangi Allah, waliullah. Fal Qur'anu laisa hudan lil fariqil awal minal ashqiya. Quran tidak menjadi hidayah untuk golongan yang pertama dari golongan yang menderita. Siapa? Matrudun, itu orang kafir, itu orang yang tidak mendapat hidayah Al-Qur'an. Limtina'i kubulihim lil hidayati, karena memang dia tercegah untuk menerima hidayah, itu memang udah enggak dikasih alatnya oleh Allah. Istidadiyahnya, istilahnya apa istidadiyah itu? Kesiapan untuk menerima hidayah nggak ada, udah dicabut oleh Allah, itu orang kafir, ya. Li adam istidadihim, karena mereka tidak punya istidad, tidak punya potensi, kesiapan diri. Wala lisani, tapi yang munafik tidak,
Ya. Lizawali isti'dadihim wa maskhihim wa tamsihim bil kulliyati bi fasadi tiqadihim. Kalau yang kedua ini ya, karena hilang, bukannya tidak siap, tetapi memang kesiapannya hilang. Kalau itu kan yang kafir mah tidak ada. Kalau ini kesiapannya lemah, hilang, dan kesiapan dirinya terhapus, masakh, ya, rombak, rusak, watamas, terhapus, bil kulliyah secara total. Sebabnya apa? Bisa bipasadi i'tiqadihim. Karena orang munafik itu dia merasa benar karena dia berkata dan berbuat benar, ngikutin Nabi, padahal hatinya tidak ngikutin Nabi. Itu i'tiqadnya rusak. Fahum ahlul khuludi pinnari illa masya Allah. Mereka semua dua-duanya itu adalah orang yang abadi di neraka kecuali kehendak Allah. Orang nih Bu, kita ini alhamdulillah, summalhamdulillah. Ketika kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak abadi di neraka. Enggak abadi Bu, cuman lama banget. Ya, enggak abadi, cuman lama banget. Kurangin lamanya itu. Ya, kurangin lamanya itu, jangan nambahin lama. Bu, setiap perbuatan kita di dunia ini sebetulnya kita nulis gambar surga kita di akhirat. Setiap kita berbuat ini sebetulnya kita lagi bikin. Coba Nabi Ibrahim dulu ketika Mi'raj ngomong sama Rasulullah, ya Muhammad, salam kepada umatmu, innal jannata qi'anun wa ghurrasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Surganya itu masing-masing botak, gundul, belum ada tanaman. Surga kan taman. Apa? Ditanemin siapa? Nanemin kita. Apa? Zikir, ibadah, itu nanemin surga kita. Bangun malam yang paling tumbuhnya itu besar, bangun ngapain? Ntar bangun doang. Ya, itu tumbuhnya masya Allah. Ya. Malam itu memang dunyal aulia, kata Sayyidina Umar, saya kalau nggak ada waktu akhir malam nggak betah di dunia ini. Kita justru nggak betah itu di akhir malam. Terbalik. Ya, udah bangun juga, wah kagak betah gua, tidur lagi. Bikin surga kita masing-masing. Ya Bu. Ya. Dan surga yang paling gede pintunya suami. Paham Bu? Nyengir kita paham. Dia mah apa tahu pahamnya? Apa baik pahamnya ntar dia mah. Di mana tuh? Pabakia huda lil khamsatil akhirah. Berarti tinggal hidayah ini untuk siapa? Untuk yang 5 orang yang terakhir. 5 orang ini semuanya dari orang yang bahagia di akhirat. Ada yang bahagia ini ada 2 orang. Ada orang kanan, ada orang yang didahulukan oleh Allah. Orang kanan ini ada 3. Seperti yang dijelaskan, yang udah kita lupa itu penjelasannya 4 bulan yang lalu. Lupa pisan, sebulan gak lupa, apalagi 4 bulan. Orang nuntut ilmu, kalau ilmu masih ingat, itu diampun oleh Allah. Kalau lupa, udah gak diampun. Ada dosa yang diampun cuman karena ingat ilmu, karena ilmu dari Allah. Ini mau ngaji nguping aja. Ya, lama-lama udah dipakai mulu kuping, otaknya nggak dipakai, budak jadi kupingnya. Ya udah nggak ngedenger, udah kebanyakan nguping. Allazina yashmuluhumul muttaqun, termasuk yang golongan orang yang takwa itu, yang 5 itu. Wal mahbub, lalu dijelasin lagi orang yang sabiqun nih. Wal mahbub, orang yang menjadi kekasih Allah.
yahtaju. Ini dia menjelaskan bagaimana dia dengan hidayah. Dia memerlukan ila hidayatil kitabi. Dia perlu kepada kitab Al-Quran ini sebagai petunjuk. Ba'dal jazbi wal wusuli. Setelah jazab dan wusul. Ini jazab bukan arti orang gila ya. Wah, no jazab no, telanjang, ya, meled-meled, atau telanjang jalan-jalan gak karu-karuan, nyoret-nyoret tembok, apa itu majnun. Bukan aulia. Yang bilang aulia orang awam. Ya. Jazab ini orang yang injizab hatinya kepada Allah, orang yang hatinya terpaut. Artinya orang yang secara formalnya adalah orang yang apabila dia dukhul ala tariqatin nubuwah, yakni tariqati sufiyah, ini adalah orang yang ketarik hatinya pengen Allah. Jazab ini untuk istilah orang yang ingin menyempurnakan batinnya, bukan hanya melakukan amal taat secara amal zahir. Itu ahli yamin. Tapi ahli majzub hatinya udah kebetot, tahu kebetot? Ketarik sama Allah. Hidup ini Bu, kalau tidak sabar, tidak ridho, tidak khusyuk, tidak sidik, semua amal kebaikan beban berat. Ngerjainnya berat, menerima perintahnya berat, dan hasilnya kepada jiwa tidak memberikan banyak ketentraman, makin berat. Akhirnya ibadah itu dihitung sebagai amal yang banyak dan memberatkan. Makanya kalau disuruh zikir, zikirnya jangan banyak-banyak ya, saya masih sibuk. Coba, saya mau soalnya sibuk, zikirnya jangan banyak-banyak, saya mah. Lah kan berarti saya mah pengen inget Allahnya dikit ge, saya pengennya inget yang lain. Ya sorry dah, saya mah inget Allahnya. Kan begitu, tapi nggak sadar karena dia menganggap amal zahir. Nah ini artinya orang-orang yang tidak ditarik oleh Allah untuk dekat. Paham Bu? Ini nggak saya ulang lagi ngomongnya. Udah keberatan ibu-ibu mang. Makanya kurangin mulut ngomong supaya otaknya terbuka. Terutama di dalam majelis. Ya, diam udah. Nah. Ini adab orang ngaji dulu. Pertama itu as-sukut, diam. Kedua as-sama', mendengar. Ketiga al-hifaz, menghafal. Keempat al-faham, dipahamin. Kelima al-amal, diamalin. Keenam baru al-kalam atau an-nashr, baru ngomong. Orang sekarang ngaji langsung ngomong, langsung ke Facebook, habis udah ilmunya. Ya, tidak berkah. Dengerin dulu, diam dulu, dengerin, hafalin, pahamin, amalin, baru sebar. Itu adab orang dulu. Ini mah lagi ngaji, ngomong dianya. Udah. Adab pertama kagak lulus. Orang yang tidak ngedenger, orang yang tidak diem kagak bakal ngedenger. Orang yang tidak ngedenger kagak bakal hafal. Orang yang gak hafal kagak bakal paham. Orang yang nggak paham nggak bisa ngamalin, dan orang nggak bisa ngamalin nggak dapat izin untuk nyebarin. Diam Bu, cuman sejam tuh diam. Jadi para wali itu kapan memerlukan Al-Quran? Setelah jazab, setelah hatinya itu ditarik oleh Allah dan sampai suluknya kepada Allah. Suluk yakni takarrubnya, as-suluk hiya takarrub, ya, di dalam Allah. Liqaulihi ta'ala li habibihi, ya, karena Allah berkata kepada nabinya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikian itu aku ingin mengkokohkan dengan Al-Qur'an itu hatimu. Jadi dikasih dulu sifat jamal Allah, akhlak yang mulia, sifat mulia di hatinya. Begitu dikasih Al-Quran, cocok, katalognya pisan. Ini TV ya Bu, ini katalog. Ada TV dikasih katalog, pas ya. Kita punya katalog kagak punya TV ya, punya katalog kagak punya TV.
para aulia dia sudah punya isi Al-Qur'annya. Seperti yang ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah, oleh sahabat kepada Sayyidatina Aisyah, ya Sayyidatuna Aisyah, terangkanlah akhlak Nabi di dalam rumah. Di luar rumah kami bersama, kali di dalam mah kagak tahu kapan. Sayyidah Aisyah apa jawabnya? Ente baca Quran enggak? Naam, khuluquhul Quran. Ya. Maka orang sufi itu apa ya istilahnya? Confused. Apa confused itu? Bingung. Orang sufi itu. Nabi ngejelasin Quran, apa Quran penjelasan tentang Nabi? Ya. Apakah Quran ngejelasin Nabi atau Nabi ngejelasin Al-Quran sebenarnya? Artinya bahwa Nabi itu Quran. Khuluquhul Quran. Nah, orang yang mendapat waris Muhammadiyah ini bukan Muhammadiyah itu bukan, ini Muhammadiyah sifat mulia. Waduh, Muhammadiyah doang yang dapat. NU nggak dapat ntar. NU udah menang, punya wakil presiden. Jangan takut. Ya. Nah, ini Muhammadiyah maksudnya sifat-sifat akhlak mulia di jiwa rohani. Orang sufi namainnya Muhammadiyah. Ya. Bukan Muhammadiyah, lah Muhammad kitanya mana katanya? Sama, Muhammad kita, Muhammad enteh. Wa qawlihi wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Coba. Semua itu kami ceritakan kepadamu tentang kisah-kisah para nabi dulu, para rasul, untuk memperkokoh hatimu, fuadmu. Ini fuad ada istilah lain dalam orang sufi. Fuad itu adalah hati yang paling dalam. Ya, tingkatan rohani yang sudah ada akhlaknya namanya fuad. Kalau belum namanya kalbu. Kalau ada isi rohaninya namanya fuad. Kalau sempurna namanya sir. Bukan ada 3 macam, itu juga. Itu adalah maqamat, tingkatan. Ya orang kalau naik pangkatnya, kalau turun lagi. Dia juga tapi disebutnya beda. Ya Bu. Wal muhib, adapun si muhib yahtaju ilahi, perlu kepada Quran qablal wusuli wal jazab. Seorang murid perlu Quran untuk petunjuk dia mendapatkan jazab. Ya. Dan jazab yang paling cepat bukan antariquz zikir wal mujahadah, tapi antariqis suhbah wal mahabbah. Ya. Kepada ahlillah. Ijtama' al-muhaqqiqun, sepakat ya para aulia bahwasanya jazab yang paling cepat adalah as-suhbah wal qudwah wal mahabbah bi ahlillah. Baik. Satu paragraf lagi, Bu. Qablal wusuli wal jazab, sebelum wusul dan jazab, wa ba'dahu lisulukihi ilallah, dan setelah, sebelum dan sesudahnya tetap perlu Al-Quran. Ya, maka nggak boleh orang bertarekat itu amalannya bukan yang sah menurut syariat, tidak boleh. Syariat bagi orang yang pemula ahli tarekat itu dijadikan wasilah untuk mendapatkan jazab. Kullu salik majdhub. Aulia memang dia sahibul jadzabah al-ilahiyah, pemilik tarikan Allah. Orang kalau punya sabar, punya ridha, punya syukur, punya marifat, apabila hidup bersama dia, maka dia akan ketarik ya, untuk memiliki seperti yang dimiliki oleh hatinya. Tetapi mesti ada jalinan mahabbah. Ya, kedua, jika tidak. Taib. Fa'ala hadza, berdasarkan ini, al-muttaquna fi hadzal maudhi', bahwasanya orang yang takwa
Dalam bagian ini, humul musta'iduna, mereka adalah orang yang mempunyai istidad, orang yang punya kesiapan batin, alladzina baqau ala fitratihim, orang yang tetap berdasarkan fitrahnya belum kotor, belum rusak. Apa? Nilai-nilai kebaikan. Kalau kita, ya Pak, Bu, masih apabila berbuat dosa, masih ada rasa salah dan masih memandang itu dosa, itu fitrahnya masih hidup. Ya. Al-asliyah yang murni, yang ori. Fitrah itu sifat ori. Ori apa, Bu? Orisinil. Kan kalau kita beli HP, ini ori bukan katanya gitu ya. Orisinil. Sinil apa sinul? Ya, sinil. Wajtanibu, dan mereka menjauhi rina syirki wasyaki, noda kesyirikan dan keraguan. Orang yang sudah hilang keraguan dan kesyirikan itu. Li safai qulubihim, karena hatinya jernih, wa zakai nufusihim, dan jiwanya bersih, wa baqai nurihimul fitri, dan cahaya fitrahnya masih ada, belum hilang. Falam yang kudu ahadallah, dan dia termasuk orang yang tidak merusak janji Allah. Alastu bi rabbikum, itu janjinya. Qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Raditu billahi rabba. Kata Allah kan dulu, alastu bi rabbikum? Raditu billahi rabba. Saya reda Allah yang menjadi Rabb saya. Apa Rabbu? Rabb itu yang nyiptain, yang ngasih rizki, yang besarin kita, yang memelihara kita, yang ngasih penyakit, yang nyembuhin penyakit, yang ngasih musibah, dan yang menyelamatkan dari musibah, itu Rabb. Kita redo itu Allah doang yang bikin. Enggak ada. Kalau orang redo itu Allah yang menciptakan, maka kita enggak nyalain siapa-siapa. Lah emang kalau musibah datang dari orang itu bukan dari Allah? Kalau dari Allah mah saya sabar, ini mah dari kamu. Waduh. Kenapa gimana dari Allah? Ya, ini orang-orang sabikun yang mempunyai akhlak ini kepada Allah. Dia memuliakan orang karena dia ingin mensucikan Tuhan. Wa hadhihi taqwa muqaddamatun 'alal iman. Di dalam ayat ini, kenapa hudzal lil muttaqin? Ya, hidayah Al-Qur'an ini untuk orang yang bertakwa. Lalu diterangkan oleh Al-Qur'an, alladzina yu'minun. Kenapa kata iman disebutnya belakangan? Kata takwa dulu. Wa hadhihi taqwa muqaddamah 'alal iman. Takwa, kalimat takwa itu didahulukan daripada iman. Walaha maratibun ukhra mutaakhirah. Karena iman mempunyai tingkatan, ya, yang lain lagi, ya, yang nanti setelah itu dijelaskan mutaakhiratun anhu. Nah, nanti di belakangannya akan dijelaskan kama sayati insyaallah, seperti yang akan datang. Ya, padahal saya pengen baca alladzina yu'minuna bil ghaib, itu udah kebanyakan. Ya, udah keburu. Ya udahlah, kita baca lagi insyaallah bulan depan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.